nanti ya kalau mau. Ayo. Dari skip video nanti itu tuh. Dari skip video langsung aja. Sudah? Ya. Kalau gitu sebelum kita mulai belajar, Pak Guru tanya dulu. Nih sudah siap belajar tuh belum? Siap. Harus yakin nih masih pagi-pagi. Sudah sarapan semuanya? Sudah? Ya, bagus. Jadi kalau nggak sarapan nanti tiba-tiba pingsan, tiba-tiba peot, kira nanti dia apa sih Pak Gurunya ya. Jadi harus sarapan dulu. Kenapa sarapan itu penting? Karena kita itu teman-teman berpikir, jadi bukan hanya orang nambah aja ya, pergi nyangkul ke sawah itu namanya dia bukan apa? Itu bukan itu saja yang butuh tenaga. Kita berpikir juga butuh tenaga, ya. Nah, sebelum Pak Guru mulai pelajaran, perhatikan semuanya di belakang. Ke depan dulu. Jadi, pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran tema 9 yaitu subtema 3. Subtema 3 itu berkaitan dengan manusia dan benda di lingkungannya. Ya, bisa dilihat di buku paketnya ya. Halaman berapa di sana buku paket? Iya, 121. Atau bisa juga yang Pak Guru kasih tadi itu ada materinya ya, bisa dilihat. Nah, untuk hari ini apa tujuan pembelajarannya? Tujuan kalian belajar hari ini itu yang pertama adalah mengamati iklan, ya. Iklan dalam media cetak yang disajikan pada sumber belajar berupa layout atau PowerPoint. Nanti ada video ya. Nanti kalian akan mengamati itu. Nanti kalian harus menganalisis apa itu isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing atau kata-kata yang baru kalian kenal. Ini apa sih artinya? Nanti kalian tanyakan ya. Kemudian yang kedua, kalian mengamati sebuah video, di mana video itu nanti Pak Guru kasih lewat sini, lewat proyektor ini. Kemudian nanti kalian kemukakan secara pribadi, secara lisan. Nanti menurut lupa Pak Guru. Ya, itu nanti dia memberikan pendapatnya. Kemudian Pak Rabi juga begitu, ya. Yang lain juga ya. Nanti semuanya harus memberikan tanggapannya secara sendiri, ya. Terus yang ketiga adalah mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal. Nanti Pak Guru akan memberikan beberapa gambar berkaitan dengan zat tunggal, ya. Kemudian nanti zat tunggal itu nanti kalian perhatikan apa saja itu zat tunggal, kemudian contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Terus kalian juga nanti harus tujuan yang keempat yaitu membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran. Di mana di sana kalian harus merangkum, ya. Merangkum apa itu zat tunggal, kemudian apa itu zat campuran, kemudian contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Baru yang terakhir adalah tujuan kalian belajar hari ini yaitu kalian akan diberikan sebuah video. Nanti video itu Pak Guru akan memberikan sebuah persoalan di sana. Kalian buat gambar atau bagan nanti yang berkaitan dengan zat tunggal. Jadi zat tunggal itu apa saja? Misal zat tunggal itu ada campuran itu ada contohnya misalnya ada gula, kemudian ada pasir, ya, itu zat tunggal. Kemudian nanti ada air, ya, dan sebagainya. Kemudian di sana kalian tulis lagi, ya, seperti gambar bagan seperti yang di papan di samping di samping sekolah, di sekolah. Karena ada tuh kepala sekolah paling atas, di bawahnya ada guru, di bawahnya ada siswa. Ya seperti itulah ya. Ada tanda panah ke bawahnya. Nanti ada contohnya Pak Guru kasih tahu. Jadi itu tujuan belajar hari ini, ya. Jadi supaya kamu tahu apa tujuan pelajaran dulu nih Pak Guru. Ini mereka diingetin. Ya, sekarang sebelum kita ke kegiatan inti, Pak Guru akan berikan sebuah video, sebuah gambar, ya. Perhatikan di depan ya. Di sini kalian akan menganalisis gambar iklan. Gambar iklannya, ntar dulu. Ini kurang terang ya.
Sudah jelas? Ya. Sekarang lihat. Gambar yang pertama, yang ini. Lihat tanda panah atau kursor ini. Ini gambar apa? Iklan apa ini? Burger. Berarti itu sebuah apa? Makanan. Atau namanya produk. Apa namanya? Produk dalam bentuk makanan. Nah, itu lihat ada Pak Guru tanya sekarang. Kira-kira dari gambarnya itu, ya, dari gambarnya ini, kira-kira di sini ada apa saja di sini nih? Ada sayurannya, apa bentuk makanannya ya. Kemudian apa lagi? Ada keju. Terus ini nih tulisan-tulisannya apa saja nih? Coba sebutkan. Ini apa ini? Nih. Tulisan ini apa ini? Nih. Ya, ada harganya. Terus apa lagi? Ini katanya nih. Ini kriuknya renyah banget. Berarti ini apa ini? Kalau kalimat kriuknya renyah banget, itu tujuannya tuh apa? Supaya orang itu apa? Supaya orang menyukai atau tertarik dong. Jadi enak sekali rupanya. Dari gambarnya aja kan sudah kita tahu bahwa itu sangat menarik ya. Eloran berseti kan? Ilah kemain pira jintia aneh wah keruan. Di sana sudah jelas ada harganya 20.000 ya. Nih ada kalimat ini, ada kata nih, super crunch katanya. Sudah dengar kata ini? Apa artinya? Super crunch. Sudah atau belum? Tadi katanya sudah, sekarang belum. Gimana ini? Tidak jelas ini. Jadi ini adalah kata-kata asing yang belum pernah kalian dengar. Apa artinya? Jadi super crunch itu artinya super itu artinya sangat kuat ya. Jadi kalau crunch itu artinya kriuk-kriuk dengan crunch itu. Bisa kriuk, bisa dia enak, lezat ya karena crunch. Jadi super crunch, super moy, bahasa T, moy geti ini kan sangat lezat, sangat enak. Ya, itu artinya super crunch. Ya. Terus di sini ada nih, ada nomor teleponnya juga ya. Jadi untuk menghubungi, misal kalau kita mau, nah seperti sekarang. Siapa yang suka pesan lewat online? Ada? Ya, Ziad. Biasanya pesan apa Ziad? Makanan apa saja misalnya? Pizza, ya. Terus ada lagi yang lain? Ada. Coba Nisfi apa? Donat. Iya, berarti sesuai dengan selera ya. Ada yang suka donat, ada yang mungkin pesan bakso ya. Ada yang suka ini pesan misal lagi siang-siang panas, minum es teler ya, tapi bukan sampai teler ya, namanya es teler ya. Es teler itu bukan bikin teler, tapi namanya aja es teler ya. Terus yang kedua, lihat sekarang. Iklan apa ini? Lihat. Ada gambar-gambar itu. Iklan apa nih? Coba dibaca nih, iklan apa nih? Iklan politik. Jadi iklan politik ini berkaitan dengan partai-partai nih. Biasanya kalau orang seperti sekarang kita ini Lombok Timur ini sekarang lagi mau pemilihan kepala desa. Nah, biasanya para calon-calon itu nempel dia gambarnya, fotonya, kemudian di sana pilih nomor 1, semua nanti akan aman, terkendali, sejahtera. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat iklan dalam yang berkaitan dengan iklan politik ya. Atau misalnya mau jadi kader PDIP, mau jadi kader Nasdem, harus ini persyaratannya. Nah, itu namanya iklan. Jadi tujuan iklan itu adalah untuk menarik perhatian orang ya. Ada dengan penasaran, dengan ketahuan ya kena. Terus yang kedua, iklan, ada iklan pendidikan ya. Iklan pendidikan yang ini nih, iklan tentang pendidikan. Misalnya seperti sekarang, kalian yang tahu kan kelas 6 sekarang kan besar lagi mau keluar. Nah, sekolah kita itu harus memiliki iklan. Berbentanannya di iklan sekolah ini penuh dengan militer maju putih. Nah, buatlah sebuah iklan. Nanti bisa di-share atau bisa dibagikan lewat Facebook. Yang punya Facebook, ada yang punya Facebook di sini? Ada. Kalau tidak ada, ya bisa buat nanti ya. Kemudian yang kedua, bisa nanti lewat di print ya, di print seperti ini ya. Nanti kemudian dibagikan ke orang-orang atau nanti ditempel di tempat-tempat umum ya. Biasa begitu. Atau ada yang pernah melihat iklan sedot WC misalnya? Pernah
lihat? Nah kan, di situ biasanya tidak jelas, kadang di rumah orang, kadang di tiang listrik, ya. Itu juga merupakan iklan, ya. Kemudian ada iklan kecantikan. Nah, ini biasanya perempuan yang malah munah darah, munah tai darah nih. Ngenyek-ngenyek biasanya beli pupur, beli kincu, ya. Beli apa juga, blush on, beli apa namanya lagi? Eyeshadow apa lagi namanya, ya? Itu iklan kecantikan. Biasanya yang di TV apa kalian lihat? Iklan kecantikan itu. Apa contohnya? Wardah, apa lagi? Citra, lipstick. Apa lagi selain itu? Misalnya rambut, apa namanya kalau biasanya rambut itu? Sampo, ya, atau vitamin, ya. Nah, yang terakhir lihat yang di bawah sekarang, perhatikan depan. Yang di bawah itu ruko keberuntungan Anda katanya, ya. Ini berkaitan dengan apa ini? Ruko itu artinya rumah toko. Seperti yang di pinggir-pinggir jalan yang orang-orang jualan itu namanya ruko, ya, rumah toko, ya. Nah, itu biasanya diperjualbelikan, ya. Nah, kalau sudah, sekarang Pak Guru tanya. Jadi, yang pertama, isi iklan yang pertama tadi apa? Tentang produk. Kemudian yang kedua apa ini? Politik. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kecantikan. Kemudian yang kelima, iya, ruko atau rumah toko. Ini bisa berupa bangunan atau misalnya ada rumah BTN, biasanya itu ada, ya. Nah, kalau sudah sekarang, Pak Guru kasih lihat kalian video, simak videonya, ya. Ini ada video iklan, ya. Ini contohnya saja, ya, satu nih. Ketikkan videonya. Nah, ini contoh iklan apa ya kalau yang begini nih? Iklan apa? Tuh, MTS. Berarti apa ini? Iklan apa? Iya, pendidikan. Nah, jadi itu dia, ya. Bisa lewat video, bisa lewat gambar. Fasilitasnya, ya. Jadi kalau sekolah itu mau menarik perhatian orang siswa, dia sebutkan semuanya, ya. Dari sekolahnya digambarkan bagaimana rupa sekolahnya, kemudian apa saja isinya, prasarana di dalamnya, ya. Jadi gimana caranya orang itu supaya tertarik, ya. Ini enak kayaknya sekolah di tempat ini, fasilitasnya lengkap, kemudian gurunya bagus-bagus, ya. Sekolahnya tempat nyaman, ya. Jadi itu sangat diperhitungkan kalau kita mau mempromosikan sebuah sekolah, ya. Jadi jangan sampai sekolah itu gara-gara dia jelek, akhirnya orang tak mau pergi sekolah ke sana, ya. Jadi inilah gunanya iklan untuk mempromosikan, memberitahukan kepada orang supaya dia menarik perhatian. Ini contoh yang lain. Ini iklan apa ini? Ini apa ini? Berarti dia menawarkan sebuah apa? Tadi yang pertama itu apa? Iya, betul sekali. Ini ya, luar biasa ini. Yang lainnya ini apa ini? Kok tidak ada sama sekali yang diingat, ya? Dan ini adalah namanya iklan produk. Sebuah produk, mau dia iklan apa, mau dia barang atau makanan, itu namanya sebuah iklan produk, ya. Mau makanan, minuman, barang, itu produk, ya. Nah, ini contohnya tuh. Ada dia kontak aslinya bisa hubungi kami, itu ada dia, tapi di sini kurang jelas, ya, soalnya ini bentuknya video. Nanti kalau mau ada kalau Pak Guru kasih linknya, kalian bisa buka di YouTube contohnya, ya. Terus sekarang ada apa namanya, sedikit materi tentang iklan, ya, perhatikan. Ini hanya suara musiknya saja, tapi di sana ada tulisannya, ya.
Jadi supaya kalian tuh ada pemahaman, kalian belajar tentang iklan. Jadi iklan itu apa sih? Nah, itu pengertiannya. Coba dibaca, apa itu iklan? Informasi yang disampaikan kepada, kita ulang lagi ya sedikit. Nah, iklan adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat untuk mendorong agar masyarakat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi itu artinya iklan, ya. Jadi ada sebuah informasinya apa? Oh, bisa tentang sekolah, bisa tentang sebuah produk, ya. Nah, itu disampaikan kepada masyarakat itu siapa saja, ya. Boleh dia miskin, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia sekolah tidak sekolah, itu namanya masyarakat, ya. Jadi siapa saja bisa menikmati sebuah iklan, ya. Kita lanjutkan. Nah, macam-macam iklan. Ini ada iklan Mediatronic, menjadi 4 ya. Ada 4 ya, anak-anak. Iklan media elektronik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, iklan media TV, ya. Nah, ini biasanya sering kalian lihat di TV kan? Banyak sekali kan contohnya. Kalau dihitung kan tidak bisa dihitung saking banyaknya. Kemudian yang kedua, iklan media radio. Tapi sekarang kayaknya sudah jarang. Ada yang masih dengar radio? Tidak ada? Ya, sudah sangat jarang ya. Apalagi sekarang sudah main HP, gadget semuanya. Jadi sudah lupa ya. Tidak ada yang nonton gitu. Kemudian yang keempat, iklan media papan reklame elektronik. Nah, ini biasanya ada di pinggir jalan. Pinggir jalan biasanya kota besar. Di Selong itu ada, di Mataram ada, ya. Dia biasanya di pinggir jalan besar, di depan atau di samping lampu lalu lintas, ya. Itu biasanya. Dia besar sekali. Bisa seperti ini besarnya, ya. Atau bisa lebih besar dari papan tulis ini bisa, ya. Saking dia besarnya. Terus kita lanjutkan. Apa itu media televisi? Iklan di media televisi itu apa saja? Apa itu artinya? Sekarang bisa kalian tahu di sana. Iklan media TV adalah iklan yang ditayangkan melalui TV yang biasa kalian tonton setiap hari, ya. Itu namanya iklan media TV. Kemudian yang kedua, kalau iklan media radio adalah iklan yang ditayangkan melalui radio. Kalau radio itu berupa suara atau berupa video? Suara. Iya, bisa kita lihat apa enggak? Tidak bisa, jadi hanya suara saja. Kemudian yang ketiga, iklan apa itu? Media internet. Nah, sekarang yang suka ini biasanya laki-laki ya, tapi perempuan juga bisa biasanya. Ini kalian biasanya kan sering main HP, ya. Kadang-kadang ada kan dia suka nongol tiba-tiba ada iklan apa gitu. Nah, itulah namanya media internet. Apa itu? Adalah iklan yang ditayangkan melalui media online seperti website, vlog, aplikasi lainnya, bisa YouTube, bisa Google, apa saja ya. Itu adalah salah satu contoh dari iklan media internet ya, elektronik. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Ayo, iklan papan reklame elektronik tahu tidak? Yang mana namanya gitu? Iklan papan reklame elektronik. Yang mana? Ini kurang tepat. Ada yang bisa? Papan reklame elektronik. Yang di mana? Ya, yang ada di pinggir jalan. Kan tadi Pak Guru jelaskan, itu yang besar itu. Biasanya di pinggir jalan. Kalau di Mataram paling banyak biasanya. Di Selong mungkin tidak ada ya. Ada tuh ada. Pak Guru tidak begitu tahu ya. Di Mataram paling banyak ya. Ya, di Mataram paling banyak. Biasanya tuh baliho-baliho besar ya. Dia pakai kalau dia bentuknya gambar, tapi kalau bentuknya video itu biasanya seperti yang di TV ya. Dia ada videonya memang ya. Lengkap. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang apa ciri-ciri iklan? Saya bertanya, ciri-ciri iklan. Kalau di bukunya ada apa enggak? Ciri-ciri iklan ada? Apa? Sebutkan. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, Nispi. Ini Nispi saja. Yang lain gimana nih? Tidur apa gimana nih yang lain? Ayo Nispi, sebutkan. 1. Informatif. 2. Komunikatif. Terus? 3. Bahasanya singkat dan padat. Terus? Menarik. Iya. Jadi
sesuai yang disebutkan oleh temannya tadi, ya, bahwa ciri-ciri dari iklan itu yang pertama sifatnya apa? Informatif. Informatif itu artinya apa? Memberikan informasi. Ya, ini loh produknya, ini loh barangnya gitu. Terus yang kedua apa? Komunikatif. Komunikatif itu artinya bisa dipahami oleh orang, ya. Orang itu paham apa sih produk itu, apa sih yang dijual, apa sih yang ditawarkan oleh iklan itu namanya komunikatif. Terus yang ketiga apa? Iya, jadi bahasanya tidak panjang, tidak seperti buku teks kamu dikasih soal panjang satu paragraf, itu tidak seperti itu ya. Jadi dia harus singkat, padat dan jelas. Ini cara belo-belo, tapi jelas ya, meskipun sedikit tapi jelas. Misalnya beli produk ini karena produk ini, misalnya produk makanannya enak, bergizi dan sehat. Nah, itu sudah nama kalimatnya tidak panjang, berarti singkat, padat dan jelas. Kemudian selanjutnya apa? Menarik ya, ini yang penting ya. Gimana caranya sebuah produk itu orang itu bisa milih ketahuan, benar. Mau tahu apa sih itu? Gimana sih caranya kita dapatkan? Itu harganya berapa? Pokoknya semuanya pengen tahu. Itu artinya menarik. Sama seperti sekarang, HP itu kan banyak jenisnya, ya. Jadi semua HP itu sekarang berlomba-lomba. Ada yang bisa nangkap dari jauh sekali, ada yang gambarnya dijelaskan itu sangat jernih, ada yang bisa foto, sekali foto itu bisa mengambil 3-4 foto, ya. Itu namanya sebuah produk itu diiklankan supaya menarik perhatian orang, ya. Terus selanjutnya, habis atau masih? Ciri-ciri iklan habis. Jadi ada berapa? 4. Dan nanti dihafalkan ya, jangan sampai lupa. Selanjutnya sekarang Pak Guru ingin memberikan sebuah capek apa enggak hari ini? Enggak. Nah, sekarang Pak Guru ini peregangan dulu ya. Kita ice breaking. Ice breaking itu artinya ya kita istirahat sebentar. Tapi tidak lama ya, bukan istirahat, bukan tidur ya. Jadi istirahat itu artinya ice breaking itu ya kita melontarkan kita leha-leha sebentar ya. Jadi ini tujuannya supaya kalian tidak jenuh. Pendak Pak Guru, bosan Pak Guru. Kita ngapain ya sebentar? Nah, itu namanya ice breaking. Sekarang Pak Guru mau memberikan kalian sebuah contoh ice breaking. Siap pendak? Nah, dengarkan instruksinya, petunjuknya. Petunjuknya adalah ikuti Pak Guru ya. Ikuti apa yang Pak Guru ucapkan. Nah, ayam itik itik ayam itik ayam. Ayam itik itik ayam itik ayam. Sekali lagi. Ayam itik itik ayam itik itik ayam. Ayam itik itik ayam itik itik ayam. Pertanyaannya, berapa jumlah ayam? 3. Yakin? 4. Ada 4, ada 3, ada 2. Ada berapa? 3, ada 4. Siapa lagi? Ada 2. 3. Semuanya salah, tidak ada jawaban yang benar. Kenapa salah? Kalian tidak dengar tadi. Ikuti kata Pak Guru. Jadi jangan dijawab pertanyaannya. Ikuti kata Pak Guru. Ayam itik itik ayam itik itik ayam itik. Ya. Ada berapa jumlah ayam? 2, 3. Kan tidak pernah Pak Guru suruh jawab. Ikuti kata Pak Guru. Jadi apa yang Pak Guru ucapkan itu kalian ikuti. Nah, ini tidak konsen ini ya. Ini baru sebentar saja ini sudah blank ini. Sudah semangat atau belum? Semangat. Nah, sekarang kita beralih ke pelajaran kedua, yaitu muatan kedua itu muatan IPA. Nah, sekarang Pak Guru mau bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Kelompoknya heterogen. Apa artinya heterogen? Ini campur ini doang. Jadi perempuan dicampur sama yang laki-laki. Sekarang Pak Guru bagi saja. Langsung saja ini ya. Ini ke sini, itu ke sana. Iya, digabung aja. Boleh pakai dua meja, kemudian itu putar balik caranya, porsinya. Biarkan meja di depan, yang di belakang aja. Kamu ada
tunggal, apa itu zat campuran, apa contohnya, apa jenis-jenisnya ya, supaya jelas kalian ada pemahamannya. Nanti ada Pak Guru tanyakan beberapa hal berkaitan dengan itu ya. Ada contohnya di baliknya itu ya, di halaman berikutnya itu. Contohnya tuh yang kalian setiap hari ya, setiap hari kalian temukan di rumah atau di kehidupan sehari-hari ya, itu zat tunggal, zat campuran. Bisa lihat di buku pakainya ada juga di sana ya. Zat tunggal, zat campuran itu nggak salah di halaman berapa ini? Halaman 125 ya, di buku paket ada di halaman 125. Zat tunggal itu apa, zat campuran itu apa, contohnya, jenis-jenisnya atau macam-macamnya ya. Ya. Kalau sudah sekarang buka buku paketnya. Sudah buka buku paket halaman 125. Sudah? Ya, kalau sudah, sekarang aku bertanya. Siapa yang bisa jawab? Boleh angkat tangan ya. Apa itu zat tunggal? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Zat tunggal itu apa? Angkat tangan. Boleh angkat tangan. Asal jangan angkat kaki. Angkat tangan. Apa itu zat tunggal? Siapa yang bisa? Kenapa ini malu-malu? Gak apa-apa, salah. Yang penting mentalnya dulu. Yang penting kalian berani dulu. Ya, boleh. Siapa lupa baru namanya? Aira. Ini kayak nama teman di samping ini. Ayo, apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah yang terdiri dari jenis materi. Zat tunggal dapat juga disebut zat murni. Salah satu contoh zat tunggal adalah air. Zat tunggal dapat berubah unsur dan senyawa. A. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh besi, emas, aluminium, karbon. Ya, cukup sampai sana. Itu kelebihan ya. Yang aku bertanya itu adalah apa itu materi, apa itu zat tunggal? Coba diulang, Ziad. Apa Ziad? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari sejenis materi. Iya, zat tunggal adalah zat yang jenis materi yang sejenis. Contohnya apa? Apa contohnya? Zat tunggal adalah air. Air. Apa lagi? Emas. Apa lagi? Aluminium, besi, tembaga, ya? Iya. Selain itu ada oksigen, ada nitrogen, ya? Jadi dia itu namanya adalah zat tunggal. Itu kan sering kalian lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kalian tidak tahu apa sih ini? Ya, seperti oksigen ini. Oksigen itu tidak kelihatan, tapi bisa itu manfaatnya luar biasa. Itu juga termasuk zat tunggal. Ya. Terus selanjutnya di sana ada sebuah apa sih namanya? Teks itu nanti di sana kalian harus merincikan hal-hal yang dianggap sulit. Jadi di materi itu Pak Guru kasih. Sekarang itu kamu tulis apa materi yang sulit di sana, sampai ngerti, yang kamu tidak mengerti itu, ya. Apa materi yang kamu ngerti? Ini kamu kerjakan satu ya. Itu sendiri, ya. Iya boleh, asal jangan nanti ribut ya. Nanti kalian kerjakan aja. Itu yang tadi. Iya dong, tulis nama. Karena di sana sudah jelas ya. Ya langsung di sana. Udah?
lembar kerja ya. Jadi lembar kerja ini dikerjakan secara kelompok ya, tapi tetap semuanya nulis. Nanti yang mengumpulkan itu satu orang ya, atau boleh duanya tulis nanti salah satu ya. Ini yang pakai ini ya. Satu, kedua, nanti yang satu dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan satu itu sebagai yang jelas. Nanti di sana tulis sama anggota kelompok ya. Kalau dia bekerja tulis, kalau dia bekerja terserah kalian. Yang penting namanya kerja kelompok semuanya harus nulis, harus kerja dong. Namun mesa-mesa ya kerja kelompok. Apa? Kalian aja kamu. Sekarang kerjakan itu tugas kelompoknya itu. Sekarang kerjakan tugas kelompoknya. Tulis namanya dulu, satu aja nulis. Namanya nama lengkap ya. Jangan tulis nama pendek, nama panggilan. Kalian tuh sudah dikasih nama orang tua, sudah sembelih ayam 10, sapi 5, masa tulis nama pendek? Iya yang itu. Yang kerja kelompok yang tadi yang kedua Pak kasih. Iya. Tulis nama kelompoknya. Itu dia siapa? Nih, enggak apa-apa. Coret aja langsung. Coret sekali aja. Sudah? Enggak, maksudnya Pak Guru itu. Kamu tulis saja ini. Nanti ini sebagai arsip buat kalian. Itu sebagai disimpan buat belajar. Ini dikumpulkan satu. Sekarang itu sama kelompokmu satu siapa? Ini bukan kamu di sini. Coret itu. Bukan harus tulis itu, nanti dikumpulkan ya. Tulis sama kelompokmu, nanti kamu nomor 1, nomor 2, 3, 4 ya. Nah, berkaitan dengan yang itu nanti kalian di sana ada instruksinya, ada. Iya, betul sekali. Jadi di halaman yang kedua ya, lembaran yang kedua kalian tulis jawabannya di sana, ya. Nah, sekarang di sinilah kalian dituntut untuk kerjasama. Namanya kerjasama, semuanya harus kerja, ya. Cari di sana materi apa yang sulit yang pertama. Materi apa yang sulit, kemudian yang kedua apa kesimpulannya, ya. Kesimpulan tentang pelajaran kamu hari ini. Itu yang kedua. Yang pertama adalah yaitu berkaitan dengan materi yang sulit, materi yang belum kau paham. Tulis apa saja. Misalnya pengertiannya ini contohnya ini Pak Guru yang belum paham. Tulis di situ, ya. Atau belum tahu makna ini misalnya. Di halaman yang kedua. Iya, halaman kedua. Lembaran kedua. Langsung di sini tulisnya di sini. Itu lembar kerja, jadi ini dikumpulkan, satunya itu buat arsip buat kalian, buat belajar. Nanti itu satu dikumpulkan, ya. Nah, sekarang bagi tugas, ada yang cari. Misalnya nih, saya belum paham ini, tulis. Oh, saya belum mengetahui apa maknanya ini, tulis. Misalnya pengertian zat tunggal, saya belum tahu. Atau misalnya ada kalimat apa di sana yang tidak jelas, atau kata-kata baru yang kalian tidak pernah dengar, tidak pernah tahu, tidak pernah mengetahui sebelumnya, tulis di sana. Ya, di yang nomor 1. Kalau nomor 2 itu kesimpulan. Kesimpulan itu kamu belajar apa hari ini? Tulis. Itu aja. Iya. Ini Pak Guru kasih tahu nih semuanya, perhatikan dulu supaya lebih jelas. Perhatikan, sampai depan dulu semuanya. Jadi di sana di LKPD yang kedua itu kalian kerja kelompok. Pak Guru kasih 2, satunya itu buat arsip kalian buat belajar, nanti bisa difotokopi atau diperbanyak, ya, sesuai dengan jumlah kalian. Kemudian nanti yang satunya itu dikumpulkan. Nanti itu Pak Guru nilai. Kalau kalian semuanya ambil, gimana Pak Guru mau nilai? Terus tidak ada mau nilainya. Terus yang pertama di sana pertanyaan bunyi pertama adalah materi apa yang kalian sulit pahami. Misalnya ada kalimat ini Pak Guru nggak saya ngerti, tulis kalimatnya itu apa, tanda tanya. Atau misalnya ada kata-kata baru atau kata-kata asing tidak pernah kamu dengar ya, tidak pernah kamu baca sebelumnya, kamu sulit apa sih artinya ini, tulis di sana, ya, jelas. Nah, kemudian berkaitan dengan yang kedua di sana adalah
pegang. Jadi kalian belajar hari ini tentang apa? Tulis, ya. Sudah paham? Ada pertanyaan? Apa Nurul? Kok udah jadi? Bukan setengah-setengah nih, tak boleh setengah-setengah. Kenapa? Kesimpulan nanti itu yang kamu kerjakan, yang kerja kelompok. Ya. Gak bisa dong, ngomong beda itu. Kalau itu bahasa Indonesia, yang itu IPA. Ya. Pak Guru kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ya. Ya, nanti bisa Pak. Penting itu. Bisa kamu tulis jawaban. Ada yang bisa jawab, jawab aja itu ya. Kalau bisa jawab. Intinya kalau kalian kerja ada nilainya, kalau tidak kerja ya tidak ada dong. Apa mau dinilai? Jangan. Bukan, kalau yang ini berkaitan dengan materi yang apa? Materi yang ini IPA itu, ya. Kesimpulannya sudah, kalau IPA, kalau bahasa Indonesia itu materi sulitnya apa? Tulis. Kalau IPA materi sulitnya apa? Tulis. Sudah? Ya. Kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas, tanyakan ya. Nah, kesulitan apa? Yuk ditanya kok ketawa, cuma kayak lucu. Pakai maskernya, deh, soalnya kalian bercanda. Pakai maskernya. Dipakai maskernya. Ada yang sudah jadi. Yang keduanya itu tulis. Sudah jadi yang kedua belum. Ini yang penting ini. Nanti yang kerja kelompok itu nanti kalian perwakilan ke depan membacakan hasilnya, ya. Perwakilan ke kelompok. Terserah kalian pilih siapa saja. Yang penting harus ada perwakilan ke kelompok, ya. Tinggal dibaca saja. Misalkan jadikan yang ini, yang tadi itu jadikan dulu yang ini. Boleh sebagian kamu, sebagian itu, sebagian itu juga, ya. Misalkan jadikan yang itu juga, ya. Nah ini nanti kamu bisa gini, ya. Kamu tulis bagian yang itu, ya. Ya. Tulis saja. Yang penting ini cepetan ini, sudah jadi. Iya, apa yang kamu temukan itu sudah jadi. Semakin yang sulit, kalau semakin banyak yang sulit berarti kan kamu tidak mengerti gitu. Berarti belum paham. Tapi kalau sedikit berarti kalian sudah paham. Apa, Robi? Ada masalah? Sudah jadi? Jelas nih. Isi dari keluar ini isi iklan apa? Ini iklan apa? Gampang kan itu. Oh dari tadi.
diganti nggak salah lagi kan? Apa? Hah? Iya tahu. Di ini aja kasih garis aja bawah. Yang kedua ada yang tahu sebenarnya duit bahwa materi ini tentangnya bahwa belajar tentang iklan usaha diri bukan gitu aja istilahnya ya. Bahasanya itu kemudian dimengerti atau tidak, informatif atau tidak, aktif, jelas apa tidak, kan itu ya sesuai dengan ciri-cirinya kan. Terus udah yang nomor 3 belum? Nomor 3 jelaskan dengan sendiri definisi dari pengertian iklan itu apa menurut kamu? Pengertiannya iklan itu apa menurut kamu? Kita sudah ada di sana ya, sekali gantian. Bahwa iklan adalah iklan yaitu iklan artinya itu maksudnya definisi. Definisi itu sama dengan pengertian ya. Apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah itulah maksudnya ya. Definisi itu sama dengan pengertian artinya. Nah, apa? Kalau tahu benar itu tulis. Makanya ini ada bukunya fakultas atau materi ajar disambung dengan buku paket. Ini gunanya di sana. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau ada yang hal-hal yang kalian tidak mengerti, ditulis di sana di nomor 1 ya.
baca hasilnya saja. Waktunya tinggal sedikit ya cepetan. Iya. Makanya kalau salah kan sebelum kalian tulis itu harus kita lihat baik ya. Supaya nggak terlalu jelek. Kalau salah coret sekali aja, jangan terlalu banyak dicoret-coret ya. Supaya nggak terlalu kelihatan kosong. Apa? Apa Hair? Ya Allah, padahal tadi sudah dikasih tahu di depan kelompoknya lah. Definisi itu sama dengan pengertian, sama dengan arti. Ya, iklan adalah itu maksudnya. Iklan itu apa sih? Itu yang kamu jelaskan di sana dengan bahasa kalian sendiri. Bisa diambil nanti tambahkan dengan kalimat-kalimat itu maksudnya. Yang bisa kamu pahami sendiri itu maksudnya. Kamu tulis tapi kamu paham. Jangan ditulis tapi tidak paham. Berbeda saya anggap tahun kita dia bukan dia. Kan percuma nulis dan mengerti kan ya. Ayo ini cepetan, sudah mau habis nih waktunya nih dari tadi. Tinggal satu, ayo cepetan. Yang kelompok sana sudah? Tinggal satu, ayo cepetan. Sudah? Kalau sudah diperiksa dulu. Coba diperiksa lagi kalau sudah. Kelompok 2 sudah belum? Tugasnya yang satu lagi ya dikumpulkan ya. Ya. Sudah tulis nama semuanya? Ini. Sudah yakin ya nih ya? Sudah itu?
semuanya kumpulkan sini. Ingat ya, satu didiamkan di sana, satunya dikumpulkan. Ini siapa yang belum? Kamu aja. Sudah? Nanti itu satu dikumpulkan, satu didiamkan di sana, presentasi satu dikumpulkan. Ya, kalau ini semuanya dikumpulkan. Ya, tinggal dibaca saja. Sudah? Kok lama sekali? Ayo cepetan. Yang penting kalian yakin dengan jawabannya itu sudah cukup sudah. Ya. Harus yakin ya dengan jawabannya. Ya. Biasanya kalau sudah diganti itu biasanya salah. Biasanya jawaban pertama itu adalah jawaban yang benar. Nanti kalau ulangan kalian sering ganti itu pasti salah. Sudah? Ya, ini kumpulkan. Ayo cepat. Dari tadi ini waktunya sudah habis nih. Ayo cepetan. Satu didiamkan di sana itu sebagai yang dibaca ya. Usahakan yang nulis itu yang baca. Ya, sudah. Nah, sekarang kalau sudah diskusi, setelah kalian diskusi dengan teman-teman kelompoknya, sekarang saatnya kalian presentasi di depan ya, perwakilan per kelompok. Ini sudah dipilih, sudah atau belum? Sudah. Ya, kalau sudah, Pak Guru minta kelompok satu maju dulu. Ayo. Kasih tepuk tangan untuk temennya. Yang kelompok dua perhatikan. Ya, dari sini. Kesimpulannya aja. Kesimpulannya nomor 2. Tujuan iklan 1. Memerintahkan kepada khalayak ramai tentang suatu produk jasa. 2. Memengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk jasa. 3. Menyarankan seseorang untuk membeli dan menggunakan suatu produk jasa yang diiklankan. 4. Memberi informasi tentang produk jasa. 5. Menarik khalayak ramai. Terus IPA-nya yang mana? Salah kan? Perbaiki lagi. Ini IPA-nya lagi disebutkan ya. IPA tentang zat tunggalnya belum? Nah, ini kurang lengkap. Sekarang ya nih perhatikan, kesimpulan itu mata pelajaran tadi. IPA. IPA-nya dulu aja. IPA-nya saja disebutkan. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari jenis materi. Zat tunggal adalah air. Zat tunggal juga bisa disebut zat tunggal. Apa itu zat campuran? Zat campuran adalah gabungan dari zat atau lebih
jadi materi itu di sana kan ada dua muatannya, IPA dan bahasa Indonesia. Jadi IPA-nya juga harus kalian tulis kesimpulannya apa. Sudah, tidak apa-apa ya. Nanti diperbaiki. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu kita refleksi ya sekarang ya. Refleksi kita pelajari apa saja sih hari ini. Jadi hari ini kalian sudah belajar yang pertama muatan. Yang pertama apa muatan apa? Iklan. Bahasa Indonesia atau iklan. Jadi iklan itu apa itu iklan? Apa iklan? Nah, kita buku lagi. Semua informasi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain melalui sebuah produk, ya. Sudah jelas? Nah, kemudian ciri-ciri iklan banyak sekali. Ada iklan yang ada di TV itu kan. Biasanya ciri-ciri yang pertama sifatnya informatif. Yang kedua komunikatif. Kemudian menggunakan bahasa yang singkat, padat dan jelas. Baru yang terakhir adalah menarik perhatian. Ya. Apa saja macam-macam iklan? Ada iklan baris, ada iklan pendidikan, ada iklan politik, ada iklan produk, bisa juga iklan bangunan ya, perumahan, ruko. Kemudian selanjutnya muatan IPA. Tadi muatan IPA belajar tentang apa yang pertama? Zat tunggal. Zat tunggal itu adalah zat yang materinya sejenis. Contohnya apa saja? Air. Terus apa lagi? Besi, aluminium, karbon, nitrogen, iya, oksigen. Nah, kemudian yang kedua selanjutnya zat campuran. Zat campuran itu ada berapa jenisnya? Ada berapa jenis zat campuran? Ada berapa? Ada dua. Apa saja, Ira? Campuran apa saja? Zat campuran dengan air. gabungan dan unsur, ya. Terus selanjutnya kalau zat yang oksigen kemudian nitrogen itu zat tunggal atau bukan? Zat tunggal, ya. Cuma dia jenisnya berbeda, seperti itu kan tidak terlihat, ya. Berbeda dengan besi, dengan tembaga, ya. Dengan air itu bisa kita lihat, ya. Nah, jadi sesuai dengan tadi teman-teman kalian dari beberapa dua kelompok tadi, ya, yang paling bagus itu adalah kelompok 2, ya. Luar biasa kelompok 2, ya. Tadi dulu kasih tanda bintang 5, ya. Kalau kelompok 1, Pak Guru kasih bintang 3 karena ada yang kurang, ya. Tapi harus semangat, ya. Nanti pada saat kerja kelompok di mata pelajaran nanti kalian juga harus lebih bagus lagi, ya. Sudah? Nah, kalau sudah sekarang dulu belum selesai. Kalau sudah, sebelum kita akhiri, ya. Pertama-tama Pak Guru mau mengingatkan kalian bahwa kalian hari ini luar biasa. Memang ada yang kurang, tapi nanti yang kurang itu nanti ditambahkan lagi, ya. Ditambahkan. Jangan lupa, jangan cepat puas, ya. Yang sudah belajar bagus lagi. Yang belum nanti bisa ditambah lagi, ya. Ya. Untuk hari ini belum, nanti dulu. Cukup untuk pelajaran kita untuk hari ini. Tapi sebagai pemahaman kalian lebih bagus lagi, Pak Guru mau tes kalian nanti pemahaman kalian, ya. Jadi ini ada sebuah soal nanti dikerjakan di rumah, ya. Besok pagi dikumpulkan, ya. Ini tugas kalian di rumah, besok pagi dikumpulkan. Ini soal pilihan ganda. Sudah jelas? Langsung dijawab di sana, ya. Bisa disilang langsung. Tulis namanya. Atau boleh pakai lembaran juga, tidak apa-apa, ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Tidak ada. Di nomor. Ya.
itu untuk kamu tahu kamu paham apa enggak yang sudah kamu pelajari hari ini ya. Jadi kalau belum paham ketahuan dari sana. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang rapikan semua mejanya. Kemudian kita berdoa. Ya. Ayo cepetan, rapikan dulu mejanya semuanya. Ya, kalau sudah, ayo. Sudah selesai ya. Nah, belum pulang. Nanti jangan lupa ya pelajari materi yang kedua di pembelajaran yang kedua ya. Pembelajaran kedua nanti ada di sana di halaman berikutnya ya. Karena sudah Pak bagikan buku paketnya jadi nanti dipelajari ya. Nah, kemudian jangan lupa instrumennya juga dikumpulkan besok pagi ya. Ya, kalau tidak ada sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita besok pagi kita lanjutkan lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.